Ya, dugaan adanya korupsi di tubuh PSSI mulai mengemuka ke publik setelah komunitas supporter anti korupsi melaporkan ke KPK dugaan adanya penggelapan dana dari Kemenpora oleh pengurus PSSI periode 2010-2013. Apa dasar dari dugaan tersebut? Apakah ini juga bisa mengklarifikasi isu tak sedap tentang PSSI selama ini? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Partoba Pangaribuan. Ini merupakan dari komunitas supporter anti korupsi yang melaporkan ke KPK kemarin ya. Bang Partoba, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir juga. Saya sapa Pak Saleh Mukadar yang merupakan mantan pengurus PSSI dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam, Mas Indra. Baik, saya mulai dari Pak Partoba sekarang. Bang Partoba sekarang bisa Anda jelaskan secara detail ya begitu ya, kasus yang Anda laporkan ke KPK kemarin, dugaan secara jelasnya seperti apa sih, Bang Partoba? Ya, pertama bahwa ada dugaan kucuran dana yang diturunkan oleh Menpora di 2010 dalam penyelenggaraan AFF. Ya, tidak jelas pengelolaan dana tersebut gitu loh. Tidak ada pertanggungjawabannya. Tidak ada pertanggungjawaban, tepat tidak transparan. Jadi kemudian yang kedua adalah ada dana pengelolaan usia U14, angkanya kurang lebih 400 sekian juta. Jadi tidak satu kasus ini yang dalam? Tidak satu kasus. Oke. Ini yang lebih lucu, kegiatannya sudah dilakukan, dan dananya baru diajukan pasca kegiatan. Ini kan aneh. Dalam aturan birokrasi negara seharusnya kan ajukan dulu program, kucur dana lakukan kegiatan. Nah, itu. Terus kemudian yang soal apa, pembinaan atlet usia muda tadi? Usia U14. U14 ya. Terus kemudian di 2013 KLB. Itu ada kucuran dana, mungkin tadi sudah dikoreksi Bang Aristo, angkanya 1,5 miliar. Nah, itu juga kabarnya tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka. Tidak ada pertanggungjawaban terhadap Menpora. Nggak tahu kaitannya apakah, kalau saya tarik ke kejadian kasus bahwa teman-teman Forum Diskusi Supporter Indonesia pernah mengajukan tuntutan ke KIP bahwa PSSI adalah badan hukum publik yang seharusnya membuka laporan ini kepada publik. Ada dasarnya tidak, misalnya adakah hasil audit BPK atau ada? Jelas kita berangkat dari hasil audit BPK. Tahun 2010? 2010 sampai 2013. Itu menyebutkan apa hasil auditnya saat itu? Ya, ada penyelewengan dana atau penyimpangan dana atau apa? Jelas di situ ada, laporannya tebal sekali ya Mas Indra. Saya juga kalau baca. Tapi di situ memang ada seperti temuan, ada keganjilan dari angka-angka plot-plot yang dialokasikan dalam kegiatan dan program tersebut. Jadi itu terjadi selama kepengurusan 2010 sampai 2013. Itu baik. Di masa Menteri Andi Malarangeng dan lanjut ke Roy Suryo. Baik, saya sekarang nanya ke Pak Saleh. Pak Saleh, Anda pernah berada sebagai pengurus PSSI, apa atau sejauh apa Anda mengetahui kira-kira tentang isu korupsi yang terjadi di tubuh PSSI? Agar ini bisa benar-benar real, ketika ini disebut isu tak sedap, hanya menjadi perbincangan bisik-bisik, tapi apakah ini real nyatanya atau bagaimana sebenarnya Pak Saleh? Ketika 2011 terjadi persoalan dengan kepengurusan PSSI ketika itu Pak Nurdin Halid, itu Menpora dalam hal ini kemudian membekukan alokasi anggaran untuk ke PSSI. Nah, namun kemudian ketika Pak Andi Malarangeng tidak lagi menjadi Menpora, ketika Kongres Maret 2013, alokasi itu diberikan lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Partoba itu tadi. Itu yang saya tahu. Baik. Pak Aristo, seperti apa Anda melihat? Ada hal juga yang saya kira mungkin perlu dijelaskan nanti oleh Pak Aristo. Ya. Alokasi dari setiap tahun itu, alokasi dari FIFA, bantuan dari FIFA dan AFC, itu digunakan buat apa? Dan itu saya kira salah satu hal juga yang diminta oleh FDSI dalam gugatan mereka ke KIP, meminta agar kemudian laporan keuangan PSSI itu dibuka. Karena ada banyak hal sekali yang ditutup di sana. Sudah dibuka Pak Saleh. Oke, boleh saya? Silakan. Oke. Dibuka ke siapa? Begini, Bang Partoba, Pak Saleh tadi katanya mendengar kabar, rasanya tidak transparan. Nah, ini yang saya mau luruskan ini informasinya dari siapa? Jadi pertama, yang namanya PSSI itu dia tidak punya pos anggaran di dalam APBN.
kita bicara uang rakyat, kita bicara APBN. Itu ada PP 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN. Di situ ada yang namanya Bendahara Negara, Kementerian Keuangan, ada yang namanya kuasa pengguna anggaran, menterinya, ada yang namanya kuasa pengguna anggaran eselon 1, dan adanya PPK, pejabat pembuat komitmen, itu Kabiro eselon 2. Nah, sekarang kita lihat alur dananya. Ini jangan-jangan saya khawatir teman-teman supporter tidak tahu nih frameworknya seperti apa. Kita lihat alur dananya. Yang pertama misalnya, alur dana 20 miliar dan 1,5 miliar. Di press release-nya dikatakan 3,5 miliar. Nah, informasi ini aja saja sudah salah. Ya. Pertama, alur dana 20 miliar. Itu apa jenis dananya? Dananya adalah bantuan atau hibah yang disalurkan lewat PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, turun tuh kan dari Menteri Pengguna Anggaran, turun ke eselon 1, eselon 2 PPK, kemudian turun ke PSSI. PSSI dalam hal itu nih saya khawatir tadi Bang Partoba bilang BPK-nya tebal sekali, jangan-jangan nggak dibaca, ya. Jadi di situ sudah PSSI mempertanggungjawabkan hal tersebut, ya. Kepada siapa? Kepada PPK, penjabat pembuat komitmen sampai ke atas, sudah dipertanggungjawabkan. Dan di dalam audit BPK itu ini salah sasaran juga ini fitnah juga. Tidak ada namanya indikasi tindak pidana korupsi, itu tidak ada. Itu salah besar. Ya, saya katakan sekali lagi itu salah besar. Tapi itu yang menjadi landasan tadi yang disebutkan oleh takutnya yang menjadi landasan ini asumsi-asumsi bersalah yang tidak berdasar. Kemudian ditarik kesimpulan dari asumsi-asumsi itu tanpa mengerti bagaimana cara kerja pelaksanaan APBN. Nah, kemudian yang bertanggung jawab kepada publik, kepada rakyat itu adalah mereka, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Nah, istilah-istilah ini kan sebenarnya istilah-istilah memang sangat teknis. Tapi tolong saya mohonlah dipelajari dulu sebelum melemparkan tuduhan. Soalnya ini tuduhan yang jahat, ya, tuduhan yang jahat dan tuduhan yang bukan main-main. Yang kedua juga sama. Itu juga saya lihat di press release-nya katanya 3,5 miliar. Itu tidak ada juga 3,5 miliar jumlah itu. Yang ada 1,5 miliar. Bang Toba mungkin ingin menjawab ini? Ya, begini, sebetulnya semangat kita berangkat untuk kemudian bagaimana sepak bola Indonesia menjadi lebih baik, sebetulnya kan semangat kita bagaimana kemudian semangat pemerintah ini sedang giat-giatnya memberantas mafia. Tarikan kita adalah ketika Bu Susi mampu mengusir maling atau menangkap maling ikan, lalu kemudian di migas juga soal mafia migas juga sekarang diselesaikan di olahraga, tidak saja sebetulnya PSSI, di semua cabur termasuk kali ini PSSI juga banyak maling. Nah, dugaannya itu berawal dari mana dulu tuh yang ditanyakan oleh Bang? Saya kira gini, ya sebelum itu disebut tadi kan itu tuduhan jahat, fitnah katanya. Nah, Bang Partoba mungkin punya ya buat gini, tetap kita akan berangkat bahwa ada audit BPK yang menyatakan di situ bahwa kucuran dana ini, kalau sudah saya pikir begini, ini pemahaman kita sebagai awam supporter ya, APBN yang turun dari pemerintah adalah dana negara. Bicara APBN adalah uang negara, adalah uang rakyat, dikucurkan ke lembaga atau badan atau asosiasi atau federasi, dalam hal ini olahraga dan sepak bola. Lalu kemudian bagaimana pengalokasian dana-dana tersebut? Harusnya ini harus dibuka secara transparan dan bertanggung jawab terhadap rakyat, kan begitu? Saya kira begitu. Nah, ini anehnya ada kita lihat di website PSSI, ada laporan-laporan ke publik yang angkanya ganjil sekali. Ada hal-hal plot dana yang pos-pos dana yang angkanya aneh gitu loh. Dana kebersihan lah 73 miliar, 73. Ada itu sebetulnya. Enggak, sorry, 73.000 malah. Terlalu kecil kan begitu. 73 juta kali maksudnya Mas nggak pernah baca laporan keuangan ya? Nolnya di Oke, saya lanjut lagi. Saya pikir gini, jadi ada pos-pos dana yang memang angkanya aneh-aneh sekali gitu loh. Lalu kemudian begini Bang Aristo ya. Lagi-lagi teman-teman supporter berangkat dasarnya adalah kerinduan prestasi selama 23 tahun sepak bola Indonesia tidak punya apa-apa, tidak bisa membanggakan negeri ini. Ada apa? Ada udang di balik batu. Ternyata pengelolaan sepak bola tidak becus. Itu makanya semangat Jokowi meminta transparansinya itu kemudian diminta agar menjadi modal untuk membersihkan. Oh iya, ketika pengelolaannya bersih, betul. Ketika pengelola sepak bola bersih, prestasi tentunya akan mudah diraih. Baik. Boleh. Apa yang bisa disampaikan juga oleh Pak Saleh Mukadar, nanti kita akan mengulasnya. Kita harus break terlebih dahulu, Bang Aristo. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.
Ya, saya sekarang ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, kalau tadi yang di luar misalnya apa yang disampaikan oleh Bang Partoba atau yang dilaporkan ke KPK begitu, apa yang Anda ketahui soal dugaan-dugaan korupsi ini? Karena kalau kita mengambil atau mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Aristo sebelum hadir di Prime Time News ini, mengatakan ini bukan kasus atau bukan laporan-laporan baru, bukan hal-hal baru, sejak lama sudah ada, tetapi memang tidak valid datanya sehingga tidak pernah terbukti paling tidak sampai saat ini kasus-kasus korupsi di tubuh PSSI ini. Saya kira bukan tidak valid, tapi belum ada institusi penegak hukum yang betul-betul serius untuk kemudian menangani persoalan di PSSI. Sebagaimana kita tahu, PSSI sebenarnya sejak 1953 adalah badan hukum publik. Dan itu sudah dikuatkan dengan keputusan KIP, keputusan pengadilan negeri. Kalau tadi Pak Aristo mengatakan bahwa mereka sudah terbuka, sudah menyerahkan, kalau mereka menyerahkan laporan keuangan itu kepada pengadilan, maka mereka pasti menang di KIP maupun di pengadilan negeri. Faktanya tidak demikian. Artinya banyak hal yang kemudian masih jadi tanda tanya kita. Karena kenapa anggaran yang mereka terima dari hak siar, dari sponsor, dari FIFA, AFC, kemudian persoalan-persoalan seperti di Jawa Timur macam korupsi dana hibah Kadin untuk ke PSSI katanya. Nggak ada hubungannya Pak Saleh. Yang dikelola oleh anaknya Pak Nyala umpamanya. Kemudian banyak hal yang saya kira perlu diungkap ke permukaan, termasuk perampokan Persebaya. Betapa tidak Persebaya milik masyarakat Surabaya diambil alih oleh Pak Nyala, kemudian nama itu dijual kepada investor lain dengan harga miliaran rupiah. Saya kira itu juga korupsi. Kalau kemudian polisi atau KPK mau mengusut itu, akan kami laporkan. Baik, Bang Aristo, dengan bukti-bukti yang komplit. Sebenarnya tadi semangat untuk membenahi sepak bola ya. Yang pertama, kita apresiasi lah, PSSI apresiasi, tapi tolong jangan melemparkan tuduhan-tuduhan jahat yang tidak terbukti. Ya misalnya tadi katanya ada korupsi, BPK menyatakan ada dugaan korupsi, itu tidak ada sama sekali. Kok jahat sekali sih? Begitu loh. Kalau kita sama-sama membenahi sepak bola, ya marilah kita sama-sama. Yang kedua, tadi Mas Indra udah katakan bahwa ini bukan yang pertama ya laporan ini. Soal 2010-2011 sudah pernah dilaporkan ke KPK, tapi sampai sekarang tidak ada lanjutnya ya. Kemudian maksud Anda itu artinya apa? Artinya memang tidak kuat buktinya atau memang KPK-nya belum jalan atau bagaimana? Ya iya, artinya bukti-buktinya memang sangat prematur. Coba kita lihat tadi. Mengutip 1,5 2013 3,5 miliar itu saja salah. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan tadi PSSI dicurigai kebersihan 73.000. Yang namanya laporan keuangan itu memang ada denominasi nilai nolnya, itu hal yang biasa. Kemudian yang keempat, misalnya kita sebentar Pak Saleh, tadi Bapak ngomong saya diam. Sebentar saya selesaikan. Kemudian contoh FIFA ya, tadi kita lihat. Jadi kita contoh saja memang seperti FIFA. Jadi US Justice Department dia punya dakwaannya, racketeering influence namanya. Artinya ada oknum-oknum, bila ada ya, jika betul-betul ada, silahkan ya tangkap orang-orang yang menyalahgunakan posisinya di PSSI. Jangan kemudian membekukan PSSI, kemudian baru mencari-cari kesalahannya. Ini kan salah betul. Ya. Ketika ada orang yang misusing his capacity, tangkap saja. Dia menggunakan racketeering influence, silahkan. Begitu loh. Jadi itu pintu masuknya penegakan hukum. Itu kita apresiasi sekali. Nah kemudian terakhir soal KIP ya. Pak Saleh, kita bukannya tidak transparan. Kita sudah upload laporan keuangan PSSI di website kita. Tapi yang kita mau adalah tafsir pengadilan mengenai bagaimana caranya. Karena selama ini PSSI terbuka kepada PPK, kepada KPK, kepada kuasa pengguna anggaran, dan kepada pengguna anggarannya. Karena mereka yang mendapatkan dana dari pos APBN. PSSI tidak ada satupun pos APBN untuk PSSI. Yang ada pos di APBN 2015 itu adalah olahraga prestasi, ya, yang mana itu tidak berkesinambungan. Yang tadi salah satu digarisbawahi oleh Pak Saleh adalah tentang kasus dana hibah yang Anda sebut tadi tidak terhubung, tapi menurut Pak Saleh dan juga yang disampaikan oleh Pak Partoba itu nanti hubungannya nanti juga ke PSSI juga. Enggak ya, saya kalau komentar lah, itu nggak ada hubungannya, ya, itu nggak ada hubungannya. Kalau mereka yang bilang itu berhubungan, silakan saja buktikan, tapi janganlah melempar tuduhan tanpa bukti, menyerang personal, kemudian PSSI dibawa-bawa. Kok seolah-olah memperlakukan PSSI ini sebagai organisasi yang dibentuk untuk tujuan jahat atau criminal enterprise. Pak Saleh ini kan juga
mantan pengurus PSSI, deputi sekjen. Lah Pak Saleh selama ini kemana? Coba Pak Begitu Saleh. loh. Ya kita serahkan ke Pak Itu Saleh. 2010 2011 itu kan grupnya Pak Saleh. Saya mau luruskan, artinya yang sebenarnya pembekuan oleh pemerintah itu adalah karena 2 klub bodoh yang dipaksakan untuk main. Bagaimana mungkin memaksakan 2 klub yang ilegal kemudian mengorbankan ribuan pemain? Itu yang terjadi. Jadi bukan karena tuduhan mafia atau korupsi sebenarnya. Beda Bukan lagi, beda itu. soal ya maksudnya ya Pak ya. Jadi jangan kemudian ini dibiaskan kepada masyarakat. Ya, Saya mau tanya Pak Aristo, apa kira-kira mengapa kok 2 klub itu dipaksa untuk harus main? loh, begini Pak Saleh, yang namanya ketika ada perdebatan legalitas ya, ownership, Pak Saleh kan lagi berantem di pengadilan, lagi menggugat. Nah, kemudian soal Arema itu soal legalitas juga. Tidak, keliru. Itu bukan wewenang PSSI. Tidak Itu ada lolosnya ranahnya, ada verifikasi, domainnya sendiri. Loh, jangan Menpora, jangan Bopi ini jadi investigator, jadi adjudikator, jadi eksekutor. Bukan karena dualisme. Bukan karena dualisme. Begitu. Ya itu kan menurut Jadi Pak Saleh. menurut Pak Saleh apa? Itu kan menurut Pak Saleh, gugatan masih berjalan, Pak. Keterangannya jelas dari Bopi bahwa siupnya siup kontraktor. Bagaimana mungkin siup kontraktor disuruh ngurusi bola? Pak Saleh, ada Persoalan itu yang Pak Saleh kemudian pernah bikin dia lihat tidak nggak di lolos verifikasi. Kementerian Bukan Perdagangan karena ada siup dualisme. olahraga? Itu fakta yang disampaikan oleh Kemenpora, yang disampaikan oleh Bopi. Pak Saleh pernah lihat Dan nggak jangan di kemudian informasi yang Baik. ada disesatkan, dipelintir. Artinya dugaan Pak Saleh ada apa? Yang maksudnya dimaksud dengan ada kontraktor itu dugaannya apa Pak Saleh? Justru itu, saya katakan, saya mau tanya ada apa? Hanya demi 2 klub bodong, 2 klub ilegal, kemudian mengorbankan ribuan pemain, ratusan klub yang ada di Indonesia. Oke, intinya pembekuan tuh Ya. Jadi jangan kemudian sangat berbeda begitu seolah-olah dengan apa karena yang faktor yang lain. Begini, dimaksud Faktor ya. utamanya ada di sana. Pak Saleh, kalau Pak Saleh lihat SK pembekuan itu ya, SK pembekuan tidak ada satu pasal pun yang dituliskan oleh Menpora yang dilanggar oleh PSSI. Tidak ada satu pasal pun yang dituliskan di dalam surat teguran pun yang menjadi pertimbangan SK. 3 kali ditegur, tidak pernah diindahkan oleh PSSI. Tidak ada satu pasal pun. Siapa bilang tidak pernah diindahkan? Itu sudah pernah dibalas. Yang kedua, masalah Tidak perpajakan, diindahkan. masalah Udah legalitas. keterangan jelas dari Itu bukan Kemenpora, domain 1, 2, 3 kementerian. jelas. Ya. Bukan domain kementerian, Pak Saleh. Bagaimana bukan domain kementerian? Iya. Bukan domain kementerian pemuda dan pasal 3 olahraga. PSSI itu bacaan. PSSI itu lembaga badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Betul, sejak tahun 53 terdaftar. Nah, seluruh aktivitas olahraganya itu tunduk kepada undang-undang SKN di bawah Kemenpora. Ya, saya setuju. Ya, ya. Saya setuju. Tunjukkan saya pasal di dalam undang-undang SKN yang menyatakan menteri berhak mengadili urusan legalitas, urusan perpajakan, dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga. Tunjukkan kepada saya. Pasal 51 bacaan Ya, bahwa semua rekomendasi. cabang olahraga profesional itu pasal 51 itu Salah, Pak kemudian Saleh. dibedakan Pasal dalam 51 itu isinya soal peraturan rekomendasi. Baik, soal pembekuan ini adalah hal yang lain sebenarnya dari rekomendasi soal itu kan pembersihan tentu atau bersih berkalian dengan mafia dalam seluruh klub ini. Oke. persyaratan yang diwajibkan kepada sebuah badan hukum Coba baca olahraga lagi aja Pak profesional. Saleh undang-undangnya, baru kita Kaitannya dialog ke sana lagi. yang kemudian dirumuskan Oke. dalam peraturan Baik. Menpora. Baca dulu aja undang-undangnya, baru kita dialog lagi. Saya kasih tahu itu pasal 29 yang Oke. Pak Saleh Sudah, katakan. saya sudah baca undang-undangnya. Kalau ketemu darat pun oke. Ya kita dialog lah yang positif. Kita kan sama-sama tujuannya baik membangun sepak bola. Loh iya, ini positif. Baik, baik. PSSI itu tentu kepada regulasi pertandingan tunduk kepada Ya, tapi FIFA. Pak Saleh lempar Tapi tuduhan-tuduhan banyak jahat aspek lain yang harus begitu. tunduk Apakah juga kepada begitu cara undang-undang membangun jurisdiksi negara ini? sepak bola yang Tidak positif, semuanya Pak harus Saleh? Ya, baik Pak Saleh. Baik Pak Saleh, kita lihat ke depannya nanti Pak Saleh dan juga Ya. Bang Aristo. Saya terakhir saja ke Ya. Bang Parto Bajadi. Apa komitmen Anda ketika Anda sudah mulai melaporkan ini ke KPK, itu mendorong tidak sekedar ini melaporkan, apa nanti yang akan Anda kawal? Anda akan terus menagih KPK, menagih misalnya yang Anda sebut tadi terkait soal dana hibah di Jawa Timur tadi, ataukah bagaimana? Ya, kembali bahwa semangat kita untuk bersihnya sepak bola Republik ini dan target prestasi sepak bola di kancah persepak bola dunia, Ya. melihat bagaimana bobroknya pengelolaan tata kelola sepak bola ini. Di dalamnya terjadi pengaturan skor, di dalamnya terjadi adalah dagang promo degra dan juara, di dalamnya terjadi tindakan-tindakan pengaturan setting siapa yang harus juara, sampai sepak bola bukan tuduhan gajah. jahat lagi ya, bukan ya? Saya kira begini, FIFA saat ini sudah bermasalah jelas. Saya pernah
Saya pernah bicara dengan tim 9 ketika Kemenpora membentuk tim 9 bagaimana seharusnya PSSI. Saya bilang pada saat itu, bekukan segera. Karena apa? Ini sudah terlalu bobrok pengelolaan sepak bola Republik ini. Oke, baik. Kita nanti lihat bagaimana komitmen Anda mengawal ini. Dan juga PSSI tentu tidak anti kritik ya? Tidak, tapi kalau asumsi begitu jahat. Seolah-olah Oh, PSSI ini dibentuk untuk tujuan yang jahat. Contoh dong bagaimana Department of Justice Amerika Serikat melakukan penegakan hukum ke FIFA. Tapi tidak menjadi rahasia umum lagi sebetulnya Bang Aristo bahwa di dalam sepak bola Indonesia ini banyak sekali terjadi, apalagi pengelolaan liga, banyak sekali terjadi pengaturan skor dan perjudian yang dilakukan oleh mafia. Baik, nanti kita lihat ke depan seperti. Terima kasih Bang Aristo, terima kasih Pak Saleh, terima kasih Bang Partoba telah bergabung